mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Pasal 2 ayat 14, Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14 firman Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan bilang, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Di sini ada dua hal. Yang pertama, Tuhan menerima kemuliaan dan kita menerima damai sejahtera. Tuhan bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi satu yang Tuhan gak bisa, dia gak bisa menyembah dirinya sendiri. Kita gak bisa menyembah diri kita sendiri, perlu orang lain yang menyembah atau memuji kita. Tuhan bisa melakukan apa saja. Dan hari ini firman Tuhan bilang Tuhan itu perlu dipermuliakan. Nah, hari ini biar tahu kita apa tujuan hidup kita, supaya nggak salah kita. Semua itu diciptakan ada tujuannya. Handphone ini diciptakan ada tujuannya sebagai alat komunikasi. Tapi kalau handphone ini kita tidak gunakan seperti tujuannya, sayang kali. Kalau mereng-mereng lemari itu lalu kamu ambil handphone, kamu ganjal, terlalu mahal. Ambil aja kardus-kardus atau triplek-triplek untuk mengganjal lemari. Tapi kalau kita nggak tahu fungsi handphone ini, kita akan gunakan salah guna. Nah, sekarang sama dengan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Yesaya pasal 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku, kemuliaan Tuhan, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sama kayak handphone ini diciptakan untuk alat komunikasi. Kamu diciptakan, aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bilang lagi, kamu diciptakan untuk berguna untuk Tuhan. Kalau kita hidup nggak berguna bagi Tuhan, kalau kita hidup tidak memuliakan Tuhan, itu nggak ada bedanya kita jadi sebuah handphone, jadi ganjal lemari. Terlalu mahal hidup kita ini diciptakan Tuhan. Terlalu sempurna hidup kita ini diciptakan Tuhan, hanya sebagai ganjal-ganjal lemari. Banyak orang nggak sadar akan hal ini. Hidupnya yang terlalu mahal itu tidak digunakannya untuk memuliakan Tuhan. Justru hidupnya yang mahal itu digunakannya untuk dirinya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang digunakannya semuanya untuk dirinya sendiri, bahkan gak peduli sama orang lain. Contohnya begal. Itu begal di mana-mana sekarang, pedangnya panjang. Saya lihat videonya itu, ada CCTV. Dia parang saja orang. Supaya diambil sepeda motornya untukku, untuk makanku, untuk aku bisa pakai sabu. Dan gak peduli lagi sama orang lain. Sekarang pertanyaanku, jujur kita, jangan ada dusta di antara kita. Bangun pagi, kamu apa yang kamu pikirkan? Ada orang yang berpikir, sekali ini apa kerjaanku di ladang. Ada orang yang berpikir, sekali ini apa lagi yang ku kerjakan. Gak salah semua dengan pikiran kita. Sekarang coba kita runut, apa tujuan semua yang kita pikirkan itu.
Apakah aku bekerja dapat uang supaya enak kurasa, supaya ku, dan kita lupa supaya hidupku ini memuliakan Tuhan. Pada umumnya begitulah manusia. Dia bangun tidur, memikirkan pekerjaannya, dia bekerja. Besok gitu, bangun tidur, bekerja. Bangun tidur, bekerja. Dapat uang, bangun tidur, bekerja. Itu aja selalu hidupnya sampai dia mati. Itu pada umumnya banyak manusia yang seperti itu. Dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya bagaimana hidupku memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau hari ini kita tahu tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, maka apa yang tidak memuliakan Tuhan jangan kamu kerjakan. Karena itu nggak cocok sama kita. Karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau hidup itu tidak memuliakan Tuhan, nggak cocok sama tujuan pencipta hidup kita. Kira-kira kalau berbohong, memuliakan Tuhan nggak itu? Memuliakan Tuhan nggak? Jangan berbohong. Kemana kamu hari Minggu itu? Sakit perutku om katanya. Kalau sakit nggak apa-apa. Tapi ada yang bohong. Mana mama lu? Kata bilang nanti sama bibikmu ya nggak di rumah mama. Itu bohong, nggak memuliakan Tuhan. Jangan lakukan. Kira-kira mencuri memuliakan Tuhan nggak? Memuliakan Tuhan enggak? Enggak, jangan mencuri. Ini dimanapun sekarang banyak kali pencuri kulihat. Itu ada beberapa desa sampai buat perdes, peraturan desa. Enggak boleh orang luar masuk kampung ini, enggak boleh tukang leles masuk kampung ini, enggak boleh tukang ambil gagatan masuk kampung ini karena banyaknya pencuri. Sampai semua orang yang enggak mencuri pun kena dampaknya. Bilang kiri kanan, bukan kamu pencurinya itu kan? Jangan nanti ada jemaat di sini kedapatan mencuri ya. Di penjara kamu. Enggak kubesuk itu, malu aku. Kira-kira kalau tukang jungut-jungut memuliakan Tuhan enggak? Enggak. Bilang kiri kanan, jangan lagi kita jungut-jungut. Kalau nggak bayar utang, memuliakan Tuhan? Kok pelan suaranya ini? Ya udah bilang kiri kanan agak pelan bayar utangmu bilang. Kira-kira kalau nggak mengampuni, memuliakan Tuhan? Enggak. Mengampunilah. Jadi kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Seperti saya bilang, Tuhan menciptakan kita itu begitu indah. Sampai firman Tuhan bilang, aku menenun kamu. Kalau saya pakai istilah mobil, kita ini mobil yang paling mahal. Kita buatlah mobil paling mahal itu Lamborghini. Harganya bisa sampai 8 sampai 10, ada yang 20 M. Satu mobil 20 M, seperti itulah hidup kita. Saya percaya kita lebih indah dari Lamborghini karena Tuhan yang menciptakan. Tapi pernah nggak kamu lihat, entah kampung mana kamu, ada mobil yang sudah jadi kandang ayam. Saya berapa kali ke kampung orang ada mobil yang belum parah-parah kali tapi sudah jadi kandang ayam. Kenapa? Karena mobil itu rusak, tidak dibetulin, mungkin kacanya tidak tertutup, masuk ayam, bertelur di situ, udah semualah anak-anak main-main di situ. Padahal mobil itu dipakai untuk alat transportasi supaya kita nggak capek, supaya kita nggak kehujanan. Fungsi mobil itu begitu indah, tapi ada mobil nggak lagi berfungsi jadi kandang ayam. Begitulah kehidupan kita orang-orang Kristen yang begitu indah, begitu mulia. Kalau hidup kita nggak memuliakan Tuhan, sama kita kayak mobil jadi kandang ayam. Bilang kiri kanan, kamu bukan kandang ayam kan? Bilang.
janji Tuhan kepada orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 14 tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi janji Tuhan, kalau kita hidup memuliakan Tuhan, janji Tuhan, kuberikan kamu damai sejahtera anakku. Damai sejahtera itu nggak bisa kita dapatkan dimanapun Bapak Ibu. Damai sejahtera itu nggak bisa kita beli dimanapun. Seberapa banyak uang lu nggak bisa, nggak ada mau jual damai sejahtera. Damai sejahtera itu sulit sekali mendapatkannya. Nggak cukup satu hal yang kita kerjakan membuat kita damai. Banyak pun yang sudah kita miliki, banyak yang sudah kita kerjakan. Satu saja nggak bisa tercapai, nggak damai kita. Banyak kira-kira uang du, banyak uang du, nggak habis-habis. Apakah kamu sudah damai? Gimana lah aku jawabnya, Om, nggak ada pula uangku. Kita buat contoh lah, kita bayangkan kita banyak uang nggak habis-habis. Sudahkah itu menjadi jaminan kita bisa damai sejahtera? Tidak. Ada kok orang banyak uangnya, artis, bisa dibilang hartanya 7 keturunan, mati bunuh diri kok. Ternyata kekayaan tidak menjamin kita bisa damai sejahtera. Oke lah, kalau aku banyak uang, bisa nggak damai? Belum tentu. Banyak pun uang tuh, kalau sakit-sakitan pula kamu terus, tidak akan damai. Oke, banyak uangku, sehat pula aku. Apakah kita sudah jadi jaminan untuk damai? Belum tentu. Ada banyak orang, banyak uangnya. Saya kenal ada banyak uangnya, banyak hartanya, sehat dia. Anaknya pula jadi urusan. Selalu kerjaan bapaknya, kalau enggak bayari tebusan yang digadaikan barangnya, penjara, itu aja. Anaknya selalu jadi urusan. Ada yang seperti itu. Ternyata satu saja bisa membuat kita enggak damai. Oke lah, kita sehat, banyak uang, anak kita baik-baik. Apakah kita sudah damai? Belum tentu. Ada satu ahli, dia tulis satu buku, dia bilang begini, untuk seseorang bisa mendapatkan damai, dia harus terpenuhi kebutuhan primernya. Makan, pakaian, tempat tinggal. Ini kata ahli itu, kalau kita mau damai minimal 3 ini terpenuhi. Kebutuhan pokok, makan. Kalau udah makan, udah aman itu, udah damai, satu dulu. Memang kupikir betul juga. Yesus luar biasa, El Shaddai kita bilang pun kalau di tempat ini duduk kamu udah 3 hari kamu nggak makan, nggak damai itu. Krok katanya. Oke, bisalah dibilang ya. Yang kedua ahli itu bilang pakaian. Nggak baru pun pakaian kita minimal layak pakai lah. Kalau nggak ada pakaian kita, sulit juga kita rasa damai. Koyak pula semua ke gereja pun nggak berani kita kan. Oke lah. Yang ketiga, rumah, tempat tinggal. Terlepas itu rumah kita atau masih sewa-sewa. Sukacita pun kita beribadah, kalau pulang ibadah udah mikirnya kita di mana lagi aku hari ini tinggal ya. Di teras siapa pula nanti malam aku tidur ya. Enggak damai kita. Tapi pertanyaanku sekali lagi, betulkah kalau kebutuhan pokok ini terpenuhi dalam hidup kita, sudahkah kita damai? Belum juga. Udah terpenuhi pun semua ini, banyak uang kita, baik anak kita, sehat pula kita. Kita perlu yang namanya keamanan. Di mana-mana sekarang sudah nggak aman. Begal di mana-mana, maling di mana-mana. Ini daerah kita ini pun sudah rawan ini. Hati-hatilah kamu. Ada sepeda motor hilang. Gas pun hilang, gas. Kalaupun semuanya kebutuhan aman, sehat, uang ada, baju ada, anak baik. Tapi kalau nggak aman, nggak damai juga. Apakah kalau semua ini sudah ada damai kita? Belum tentu. Kita semua perlu dikasihi.
Ibu-ibu, gimana kira-kira kalau suami itu kasih kamu belanja, uang belanja 2 juta satu hari. 2 juta satu hari. Ini sayang, wajib habis ya katanya. Bedak du semua dibelinya, apa kamu perlu dikasihnya? Baju du 5 lemari, paling murah 5 juta. Tapi nggak sayang dia sama kamu. Gimana kira-kira? Mau pilih mana? Suami yang kasih 2 juta setiap hari, baju minimal 5 juta paling murah, tapi dia nggak sayang sama kamu? Atau mau suami yang sama dia kita sehidup semati, makan cuma sambal belacan, tapi sayang kali dia sama kamu? Pilih mana? Pilih mana? Sambal belacan? Artinya kita juga perlu dikasihi. Jadi kalau semua udah cukup, kita dikasihi, apakah sudah kita dapat damai sejahtera? Belum tentu juga. Kalau kuteruskan nanti ini banyak lagi yang nggak bisa kita penuhi dengan kekuatan kita sendiri. Makanya hari ini yang kita perlukan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah. Tujuan hidup kita bagaimana supaya Tuhan termulia. Dan janji Tuhan, aku berikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera nggak bisa dibeli, nggak bisa didapat dari manapun. Nah, jadi bagaimana caranya kita mendapat damai sejahtera? Kalau kita nggak bisa dapatkan damai sejahtera, satu jawabannya, hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Bilang kiri kanan, muliakan Yesus dalam hidupmu. Yesus itu sanggup membuat suami kita sayang kepada kita. Yesus sanggup membuat istri kita itu sayang sama kita. Yesus sanggup mengubah anak-anak kita menjadi anak-anak yang hormat dan takut kepada orang tua. Yesus sanggup menolong ekonomi kita. Yesus sanggup memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ayat ini, manusia dan Yesus itu adalah satu hal yang cocok, nyambung. Tuhan itu dia nggak bisa memuliakan dirinya sendiri, dia rindu dimuliakan. Kita manusia bisa memuliakan Tuhan, cocok ya. Kita itu manusia perlu kali damai sejahtera. Kita nggak bisa dapat damai sejahtera dari manapun. Tuhan bisa memberikan damai sejahtera. Makanya ini satu hubungan yang cocok. Nggak bertepuk sebelah tangan. Tapi hubungan yang intim. Asalkan bisa memuliakan Tuhan. Tuhan kasih damai sejahtera dalam hidup kita. Kira-kira kalau kutanya kamu, coba kamu renung-renungkan. Berapa kali Tuhan ingat kita? Berapa kali Tuhan ingat kamu dalam hatinya Tuhan? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ada lagunya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Kita itu ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Tuhan selalu ingat kita. Itu terbukti. Kita buat saja satu contoh dari matahari. Pernah matahari terlambat terbit? Mungkin Tuhan sibuk di sorga, lupa dia menerbitkan matahari. Andi kau, udah silap aku katanya. Udah jam 12, udah gelapan kita semua, udah siang pun. Gak pernah. Selama saya hidup gak pernah matahari terlambat terbit. Begitulah kasih Tuhan selalu mengingat kita, selalu mempedulikan kita. Jadi sebenarnya gampang sekali ya tugas kita memuliakan Tuhan. Pokoknya apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu kerjakan, ingat tujuan kita memuliakan Tuhan. Untuk itulah kita hidup. Kalau kita memuliakan Tuhan, hidup kita itu akan seperti mobil Lamborghini yang mahal itu. Kalau ada mobil Lamborghini yang mahal parkir di depan gereja kita ini,
Itu pasti nggak sembarangan orang dekat. Pasti orang pun selfie-selfie itu, mantap ini. Pasti mobil pun nggak berani dekat itu, karena tersenggol saja, itu mahal biayanya. Orang hormat karena dia berfungsi sebagai Lamborghini yang mahal. Saya pun kalau ada parkir di depan itu, aku bilang, masukkan ke gereja ini, masukkan. Nanti kegores, apalagi hari ini hari pajak, aku bilang. Karena mahal. Sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini berfungsi untuk memuliakan Tuhan, kita akan jadi satu pribadi yang mahal, ditempatkan di posisi-posisi yang strategis, dihargai, dihormati, karena berfungsi memuliakan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara prioritas, terlebih dahulu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Kalau saya pakai ayat ini, muliakan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan aku tambahkan kepadamu. Apa yang kamu perlu? Keuangan bisa ditambahkan Tuhan. Kesehatan ditambahkan Tuhan. Ekonomi ditambahkan Tuhan. Ada masalah-masalah itu yang gak terselesaikan, muliakan Tuhan. Diselesaikan Tuhan dengan caranya. Tapi muliakan Tuhan. Jadi hari ini kehidupan kita tetap sama, gak ada berubahnya. Tapi ada satu yang berbeda. Mulai sekarang di hati kita harus sadar, aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kami yang berjualan, berjualanlah seperti biasa. Yang keladang, keladang seperti biasa. Yang bawa mobil seperti biasa. Tapi sekarang di balik itu kita sudah sadar, tujuanku ini memuliakan Tuhan. Kalau ditokohi orang kita, bisa kita lawan. Tapi enggak kita lawan, udahlah. Aku kan memuliakan Tuhan. Kalau kupukul dia enggak memuliakan Tuhan. Kita hidupnya memuliakan Tuhan. Kita akan jadi pribadi yang mahal. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan menambahkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kira-kira kalau dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan, selalu tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Ada hal-hal yang gak benar yang bisa kita lakukan. Dan orang gak tahu, kita bisa berbuat dosa. Asal kita buat dosa itu kita untung besar. Tapi waktu kita lakukan, walau gak ada yang melihat, kita bilang, enggak mau aku lakukan. Ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ini diciptakan bukan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu kita tinggalkan. Kira-kira setiap hari kita berdoa, Tuhan perlu aku uang, Tuhan perlu aku uang, Tuhan perlu aku uang. Lalu ada uang orang jatuh, ada pula KTP-nya, banyak pula uangnya di dalam. Lalu mau kita ambil, kita ingat tujuan hidupku bukan untuk mencuri. Ini enggak memuliakan Tuhan. Lalu kita ambil KTP-nya, kita pulangkan uangnya itu. Kira-kira Bapak di sorga lihat enggak kita berjuang untuk hal-hal yang seperti itu? Lihat. Waktu kita perlu uang, tapi kita melakukan hal-hal yang terus memuliakan Tuhan. Ada saatnya kita bisa ambil uang orang. Ada saatnya ada kesempatan kita bisa ambil, tapi kita nggak lakukan karena kita tahu tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Apa kamu pikir Bapak di sorga itu nggak lihat semua apa yang kita kerjakan? Apa kita pikir Bapak di sorga itu nggak bisa kayak membalikkan tangan saja? Makanya ada firman Tuhan, apa yang gak pernah kau pikirkan, gak pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu disediakan bagi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Kadang-kadang untuk memikir sesuatu yang besar pun kita gak berani. Iya gak mungkin itu, terlalu besar lah mimpiku ini. Banyak kita gitu, memikirkannya pun kita gak berani. Tapi firman Tuhan bilang, asal hidupmu memuliakan Tuhan, yang gak pernah kau pikirkan pun, aku sediakan bagimu. Jadi hari ini, yang terpenting, tujuan hidup kita itu memuliakan Tuhan. Kalau gak memuliakan Tuhan, jangan lagi kita lakukan. Itu sangat bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita mengalami berkat-berkat yang melimpah, semua ditambahkan dalam hidup kita, itu bukan bagian kita. Bagian kita memuliakan Tuhan saja. Banyak orang dikerjakannya job desk-nya Tuhan, dikerjakannya tugasnya Tuhan. Dia cari damai sejahtera.
Makanya ada lagu, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ada orang yang cari damai, tidak ditemukan. Makanya hari ini, gak usah terlalu banyak memikirkan yang kita nggak bisa pikirkan. Sekarang pikirkanlah, aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang memuliakan Tuhan kerjakan. Apa yang tidak memuliakan Tuhan jangan kerjakan. Bagian Tuhan memberkati hidup kita. Terlalu capek nanti kita pikir banyak hal. Error nanti, error. Bilang kiri kanan, kamu belum error kan? Bilang. Kan banyak orang terlalu panjang dipikirkannya. Nggak sanggup kita memikirkannya. Banyak hal yang nggak sanggup kita pikirkan. Makanya firman Tuhan, anakku, cari dulu aku. Muliakan dulu aku. Semua nanti ku tambahkan kepadamu. Nggak usah kau capek-capek cari semua. Itu bukan kerjaanmu. Bagianku itu, anakku. Tapi banyak orang carinya ini, carinya. Yesus tidak dipedulikannya, Yesus tidak dipermuliakannya. Dang boy amang, dang boy na labaci. Kalau kamu cari segala sesuatunya, itu nggak akan pernah ketemu. Firman Tuhan bilang dalam Amsal, itu kayak usaha menjaring angin. Pernah kamu jaring angin? Bisa kita jaring angin, tapi nggak pernah dapat. Kalau kita mati-matian cari segala sesuatu dan hidup kita tidak memuliakan Tuhan, kamu sama kayak jaring angin. Kalau jaring angin itu pekerjaan yang sia-sia. Jadi mulai sekarang tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi kalau gitu nggak bisa lagi punya rumah mewah, Om. Boleh. Tapi ingat, di balik kamu punya rumah mewah, apa tujuan lu? Kalau tujuan kamu bangun rumah, kalau sepele kadek-kadekku, salah. Capek kamu nanti. Harus kita, Tuhan, aku mau bangun rumah. Biar komsel nyaman kami, Tuhan. Biar waktu orang lihat rumahku, aku ini orang yang sederhana. Mereka bisa memuliakan Tuhan yang kusembah itu Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kami. Itu baru tujuan hidup. Boleh punya mobil, Om? Boleh. Mau mobil apa kamu? Boleh. Tapi ingat, tujuan itu apa? Tujuan doa apa punya mobil? Kalau tujuan du punya mobil untuk hal-hal yang gak benar, biar hari Minggu bisa aku jalan-jalan. Salah itu. Kalau ada mobilku, nanti ku pakai mobil ini ke gereja setiap hari Minggu. Kalau pas ada kawanku jalan, ku naikkan dia. Mari kawan naik sama kita. Itu memuliakan Tuhan. Apapun cita-cita lu boleh. Tapi yang perlu tujuannya memuliakan Tuhan. Jadi kalau hidup kita itu memuliakan Tuhan, percayalah Tuhan akan berikan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang selama ini kamu cari-cari, yang tidak ditemukan dimanapun, hanya ada di dalam Yesus. Makanya hari ini belajarlah berpikir, bagaimana hidupku memuliakan Tuhan. Waktu kamu bekerja, bekerjalah bagaimana hidupku memuliakan Tuhan. Waktu kamu jadi Aron di ladang orang, jadi Aronlah memuliakan Tuhan. Jangan ada bos baru rajin kerja. Nggak ada bos malas-malas, itu nggak memuliakan Tuhan. Ada bos baik kam, nggak ada bos lagi mahal cabai terakap 1 kilo, kemasukkan ke tas itu nggak memuliakan Tuhan. Apalagi ya, kalau hari Minggu terlambat kamu ibadah, itu memuliakan Tuhan? Enggak ya, jangan lagi terlambat. Jadi yang penting memuliakan Tuhan. Anak-anak muda, kalau kamu kerja memuliakan Tuhan. Anak-anak sekolah, memuliakan Tuhan. Walau kami nggak bisa lihat sekolah lu, tapi Tuhan lihat gimana kamu di sekolah, memuliakan Tuhan. Asal kita memuliakan Tuhan, percayalah ada damai sejahtera dan segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup kita.
Bilang kiri kanan, tujuan hidup lu memuliakan Tuhan. Jangan lagi lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Enggak cocok sama hidup lu, bilang. Biarlah hari ini kita semua jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan.